Oke, selamat eh, pagi, siang, dan malam Pak Yupri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan, lebih tepatnya saya ingin membahas suatu materi, yaitu materi pencemaran yang akan ada pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran darah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu penyebabnya, pertama pengertian, kedua penyebab dan dampak, serta yang terakhir penanggulangan. Oke. Jadi yang pertama dulu, pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah sendiri merupakan pencemaran di area tanah yang mengubah lingkungan tanah alami. Dapat di pencemaran tanah dapat terjadi karena adanya zat-zat berbahaya seperti bahan kimia maupun bahan mikroplastik. Beberapa penyebabnya, yang pertama itu adalah kebocoran limbah cair seperti kebocoran limbah nuklir, petrokimia, dan juga herbisida. Kedua, penggunaan bahan kimia seperti pestisida. Yang ketiga adalah industrial dumping. Yang keempat adalah mikroplastik. Perubahan kimia tanah yang radikal yang dapat timbul akibat bahan kimia ini atau bisa disebut dengan konsentrasi rendah pada spesies kontaminan. Perubahan ini dapat bermanifestasi dalam perubahan metabolisme mikroorganisme endemik dalam tanah. Nah, jadi perubahan kimia yang terjadi akibat zat-zat kimia yang bocor atau yang dihisap oleh tanah akan mengubah perubahan metabolisme mikroorganisme endemik dalam tanah. Dampak yang terjadi pada lahan pertanian yang memiliki jenis kontaminasi yang sama dapat mengurangi efektivitas dari tanah. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya mikroplastik. Mikroplastik akan sangat susah untuk dicerna oleh tanah, sehingga akan mengurangi efektivitas dari tanah. Tanah akan semakin renggang dan tidak akan kuat dan bisa terjadi longsor. Apa pencegahan? Lalu selanjutnya apa pencegahan dan penanggulangan untuk menanggulangi pencemaran tanah? Yang pertama itu adalah konservasi tanah atau penggemburan tanah. Yang kedua pengurangan penggunaan bahan kimia. Yang ketiga menanggulangi sampah industri. Yang keempat adalah perawatan tanah dengan memberikan air dan penanaman berjarak. Apa itu penanaman berjarak? Jadi penanaman berjarak itu merupakan penanaman dengan jarak tertentu dari tanaman satu dengan tanaman yang lain sehingga dapat membuat tanah lebih stabil. Oke. Kita lanjut ke pencemaran kedua, yaitu pencemaran air. Pencemaran air sendiri merupakan aktivitas pencemaran dari zat-zat berbahaya atau bahan polutan yang masuk ke dalam sumber air. Penyebab dari limbah industri, penyebab dari limbah air ini adalah limbah industri seperti logam berat dan bahan kimia, limbah domestik seperti limbah rumah tangga, bisa seperti limbah mesin cuci, air sabun dari mesin cuci dan sebagainya. Yang terakhir yang akan saya ambil itu adalah pertambangan. Karena pertambangan seringkali menghasilkan limbah beracun dan logam-logam berat yang beracun bagi air. Dampak yang akan diberikan, yang pertama adalah dampak bagi kesehatan manusia, di mana air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Konsumsi air yang tercemar bisa menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, infeksi saluran pernafasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.
Zat-zat beracun seperti logam berat, misalnya timbal dan merkuri, serta bahan kimia organik seperti pestisida dapat menyebabkan efek jangka panjang seperti kerusakan saraf, kanker, dan masalah perkembangan pada anak-anak. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Dengan adanya pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan biota air di dalamnya. Biota air termasuk ikan, makhluk renik, tanaman air bisa terpapar bahan kimia berbahaya dan menyebabkan kematian massal dan pengurangan populasi yang signifikan. Ini mengganggu rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati perairan. Oke, sampai saat ini untuk cara penanggulangannya mirip-mirip seperti pencemaran tanah. Tapi yang paling penting di sini adalah pengurangan bahan kimia dan juga mengurangi sampah industri. Biasanya sampah industri menjadi bukan sampah industri, lebih tepatnya cairan-cairan industri sangat berpengaruh pada pencemaran air. Oke, yang terakhir itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan juga pencemaran sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, seperti karbon monoksida adalah salah satu contoh dari pencemaran udara primer yang merupakan penghasil dari pembakaran. Pencemaran sekunder adalah substansi yang pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Lalu, apa aja yang menyebabkan ini terjadi? Pencemaran udara dapat disebabkan oleh karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, CFC ataupun AC, dan hidrokarbon. Lalu, apa dampaknya bagi kesehatan kita? Dampak kesehatan yang akan terjadi yaitu substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar, seperti misal CFC dan karbon monoksida memiliki penetrasi zat pencemar yang berbeda ke dalam tubuh kita. Dampak kesehatan yang paling umum yang dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Termasuk diantaranya seperti asma, bronkitis, dan juga gangguan pernapasan lain. Dampak terhadap lingkungan, salah satunya tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit. Antara lain seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah hujan asam. Meski sangat jarang dan hampir tidak pernah, pH biasa air hujan yaitu yang dari 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemar udara seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari air hujan asam ini yaitu mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, dan melarutkan logam-logam berat. Oke, jadi sampai saat ini cara menanggulanginya lagi-lagi berada di aktivitas manusia, di mana manusia harus lebih mengurangi pemakaian bahan-bahan
yang bergantung pada yang akan membuat polusi udara, seperti misal kita bisa mengurangi menggunakan motor dengan menggunakan sepeda. Kita misal mau pergi ke suatu tempat yang cukup dekat, kita bisa menggunakan sepeda. Ataupun misal seperti dengan penggunaan AC, jika semisal kamar kita ada jendela, direkomendasikan untuk membuka jendela daripada menghidupkan AC, karena dapat memiliki udara yang lebih baik serta mengurangi produk dari CFC. Ini dari saya. Terima kasih.